Bapak Ibu, mari kita membaca dari kitab Ulangan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang kedua saja. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, sekali lagi akan saya membaca secara perlahan untuk kita. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, pagi ini topik renungan kita adalah dibentuk melalui ketaatan. Dan kita boleh belajar dari firman Allah dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan sendiri, saudara, dalam artinya itu firman, devarim. Jadi firman atau firman-firman. Saudara, ada kebenaran yang sering diabaikan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan lebih peduli pada siapa kita sedang dibentuk menjadi daripada sekedar apa yang kita capai. Sekali lagi saudara, Tuhan lebih peduli pada siapa kita sedang dibentuk menjadi daripada sekedar apa yang kita capai. Saudara, proses itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan juga menghendaki kita menjalani proses itu. Ada banyak hal yang diperlihatkan kepada kita di dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan memproses umatnya secara umum, memproses pribadi-pribadi yang akan Tuhan pakai secara khusus. Tuhan memproses setiap orang yang dikasihinya. Saudara, karena ketika kita berbicara tentang proses, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Alkitab termasuk bilangan Ulangan, kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan perjalanan umat Israel di padang gurun, yang sebetulnya dari hitung-hitungan itu nggak mungkin 40 tahun, terlalu lama, ya. Mungkin bulan, nggak sampai tahunan lah itu. Ia mengizinkan perjalanan yang sulit menjadi alat atau sarana pembentukan hati. Tadi jelas dikatakan kan maksudnya untuk mengetahui apakah, untuk maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi sarana latihan. Saudara, padang gurun bukan sekedar tempat kekurangan, padang gurun, tetapi tempat penyingkapan. Ya memang kalau kita bicara kondisi padang gurun ini kan ekstrim ya. Siang ekstrim panasnya, malam ekstrim dinginnya. Dan perjalanan di padang gurun dalam perjalanan yang sangat pasti melelahkan. Hamparan pasir yang penuh dengan fata morgana demikian. Dan saya bisa membayangkan ya, kalau kita sekarang ada di dalam lingkungan itu, wah itu ngeri. Ya kalau kita lihat di Israel itu kan. Nah saudara, di sana, di padang gurun itu, ketergantungan menjadi nyata. Ketergantungan umat dalam konteks ini ya. Ketaatan tidak lagi teoritis. Bukan hanya taat, enggak, betul-betul diuji. Tetap percaya atau bersungut-sungut. Tetap taat atau memilih jalan sendiri. Di tengah-tengah situasi padang gurun.
Dari kepercayaan atau ketaatan itu nggak lagi wacana. Itu satu realita pilihan nyata, taat atau tidak. Dalam pemahaman iman yang hidup dan bertumbuh, ketaatan bukan hanya kewajiban. Sudah, ketaatan itu sebenarnya bukan hanya kewajiban, tetapi ketaatan itu sebuah jalan anugerah. Tuhan memakai praktek-praktek sederhana, ya, ketaatan-ketaatan dalam hal kecil, disiplin rohani, kesetiaan di tengah rutinitas. Saudara, itu praktek ketaatan. Saudara, kadang kita berbicara hal yang kecil itu sepele kan? Tapi saudara, berbicara ketaatan itu dilatih dari hal kecil. Anda taat tidak? Dari hal kecil saja. Disiplin rohani, ya kan? Kemudian mengerjakan sesuatu yang rutin. Banyak orang ketika rutin itu, aduh, udah membosankan ya. Tapi Anda lakukan atau tidak? Saudara, perhatikan dengan baik. Tuhan memakai praktek-praktek yang sederhana itu untuk menguduskan hati secara perlahan, namun pasti. Saya selalu katakan, Anda latihan. Setiap pagi bangun pagi, doa pagi. Tapi, cuma berapa menit, Pak? Doanya itu saja. Kemudian, jadi rutin. Saudara, tahukah Anda, sadarkah kita? Ketika kita dilatih, setiap hari harus bangun pagi, berdoa bersama. Anda dan saya sedang dilatih untuk bagaimana menguduskan hati kita secara perlahan. Namun pasti, kita memprioritaskan Dia. Secara perlahan tapi pasti, kita mengutamakan Dia. Secara perlahan tapi pasti, kita belajar taat. Oh, ini sudah 3:30. Sudah 4:30, sorry. Aduh, kita doa. Saudara, kita jarang yang menyadari kebenaran ini. Saudara, banyak orang gagal melihat makna proses. Ketika doa belum dijawab, ketika keadaan tidak berubah, ketika muncul saudara-saudaraku kehidupan atau kondisi yang sulit, maka biasanya muncul kecenderungan untuk kompromi. Kita ingin keluar dari padang gurun. Kita ingin keluar secepat mungkin dari proses itu, tanpa menyadari bahwa justru di sanalah hati kita sedang dibentuk. Ada banyak hal yang saudara kita semestinya ada di padang gurun itu, tapi kita keluar. Saudara, kalaupun itu engkau lihat padang gurun, tidak apa-apa, tetaplah berjalan di dalamnya. Karena Tuhan sedang membentuk, memproses kita. Tuhan kadang tidak langsung mengubah situasi. Tuhan tidak cepat-cepat mengubahnya. Karena Tuhan sedang mengubah kita. Bukan situasi yang Tuhan ubah, tapi bagaimana sikap kita menghadapinya. Tuhan memakai perjalanan itu untuk mungkin tujuan beberapa hal dalam diri kita. Bisa jadi karena ingin merendahkan kesombongan kita. Bisa jadi karena Tuhan ingin menguji motivasi kita. Bisa jadi karena Tuhan ingin memurnikan kasih kita kepadanya. Saudara, kalaupun saya dan saudara harus melalui padang gurun, belajarlah. Tuhan mau membentuk bagian yang mana dalam diriku. Saudara, ketaatan di tengah proses inilah yang menghasilkan kedewasaan rohani sejati. Bukan iman yang dangkal, tetapi iman yang tahan uji. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong dan memampukan kita dalam musim hidup kita saat ini. Apa yang sedang
apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hati kita melalui proses yang kita sedang jalani. Kita percaya Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami sering ingin jalan pintas, tetapi Engkau rindu membentuk hati kami. Beri kami kerendahan hati untuk taat dalam setiap proses. Bahkan ketika kami tidak mengerti, bentuklah kami menjadi pribadi yang setia, sabar, dan berkenan di hadapan-Mu senantiasa.